Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpidato tentang motivasi diri. Saya mengucapkan hormat saya kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mengirimkan rahmat, karunia, dan keberkahan kepada semua orang. Salam dan sholawat terus menerus kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, junjungan dan pemimpin kita. Kita selalu berharap syafaat beliau setelah kita mati. Sangat penting untuk kita melanjutkan pendidikan tinggi untuk memperoleh pengetahuan tambahan hal-hal seperti manajemen bisnis dan keuangan, serta banyak lagi yang dapat kita pelajari dari kursus. Untuk para pencari kerja yang sudah lama menunggu panggilan dari banyak lamaran yang telah dikirim, mari kita bangkit dan mulai berbicara untuk membangun lapangan kerja baru. Motivasi diri sendiri untuk selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang dapat membuat diri lebih baik dari sebelumnya, dan memberi inspirasi bagi diri sendiri bahwa untuk mendapatkan pekerjaan bukan hanya dengan mengharapkan kerja dari orang lain. Anda harus yakin bahwa Anda mampu membangun bisnis sendiri. Sejauh yang saya bisa sampaikan, pesan saya adalah untuk mempertimbangkan diri melakukan apa yang Anda anggap memiliki peluang untuk sukses. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kesalahan yang saya lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya berharap apa yang saya katakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Seperti yang kita semua tahu, bahwa masyarakat Indonesia dikenal sangat senang membantu dan bahu-membahu. Salah satu buktinya yaitu dengan adanya budaya gotong royong. Gotong royong atau kerja bakti ini adalah salah satu hal yang sangat positif. Dengan adanya gotong royong ini, maka rasa kebersamaan dan juga toleransi akan semakin tinggi. Budaya gotong royong adalah kunci perdamaian untuk masyarakat Indonesia yang heterogen. Karena bangsa ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda. Namun sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, budaya gotong royong yang ada di masyarakat seakan sedikit demi sedikit menghilang. Saat ini, kebanyakan orang disibukkan dengan urusan pribadinya masing-masing, sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk bersosialisasi dan untuk memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Untuk itu, marilah kita mengawali segala sesuatunya dari diri kita sendiri. Cobalah untuk menyempatkan sedikit waktu kita untuk bersosialisasi dengan warga dan lingkungan di sekitar kita. Marilah kita lanjutkan dan kembangkan warisan budaya luhur bangsa kita agar kita dapat menghadapi globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Jadi, kesimpulannya, gotong royong adalah salah satu budaya luhur dari bangsa Indonesia yang bermanfaat untuk membuat setiap pekerjaan menjadi terasa lebih ringan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, juga mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Demikian pidato singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya dalam berbuat kebaikan,
Bersyukur adalah satu di antara kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan bersyukur, kita mengakui dan menghargai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan, setiap nafas yang kita hirup merupakan nikmat yang patut disyukuri. Mari kita jadikan bersyukur sebagai sikap yang melekat dalam diri kita sehari-hari. Berusahalah untuk melihat segala hal dengan penuh rasa syukur. Dengan bersyukur, pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar bagi kita. Janganlah kita lupa untuk bersyukur atas nikmat sehat, keluarga yang harmonis, rezeki yang diberikan Allah, dan masih banyak lagi. Ingatlah, bersyukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan yang baik dan taat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami semua, sehingga kita bisa kumpul di acara ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya dengan ilmu hidup kita akan menjadi lebih mudah dan berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meninggikan derajat kita dan akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Lalu, ilmu juga dapat mendorong sumber daya manusia dari sebuah bangsa menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, dari yang masih kecil hingga tua, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan karena kita udah tua, lantas menjadi malas untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam marilah kita limpahkan, curahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan ceramah tentang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan bersyukur, kita dapat mengakui dan menghargai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan setiap napas yang kita hirup merupakan nikmat yang patut disyukuri. Mari kita jadikan bersyukur sebagai sikap yang melekat dalam diri kita sehari-hari. Berusahalah dalam melihat segala hal dengan penuh rasa syukur. Dengan bersyukur, pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar bagi kita. Janganlah kita lupa untuk bersyukur atas nikmat sehat, keluarga yang harmonis, rezeki yang diberikan oleh Allah, dan masih banyak lagi. Ingatlah, bersyukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang pidato pentingnya kerjasama. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Hari ini saya ingin menekankan pentingnya kerjasama dalam kehidupan kita dalam era yang serba cepat ini. Kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Ketika kita bekerja sama, kita dapat mengatasi tantangan lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih baik. Mari kita jalin sinergi di lingkungan kita, baik di sekolah, di tempat kerja, maupun dalam masyarakat. Dengan kerjasama, kita bisa membangun masa depan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya penting kerjasama. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Hari ini saya ingin menekankan pentingnya kerjasama dalam kehidupan kita. Dalam yang serba cepat ini, kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Ketika kita bekerja sama, kita dapat mengatasi tantangan lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih baik. Mari kita jalin sinergi di lingkungan kita, baik di sekolah, di tempat maupun dalam masyarakat. Dengan kerjasama kita membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi nasta'in ala murdiya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dihormati Allah, pertemanan adalah salah satu anugerah terindah dalam kehidupan. Dengan berteman, kita dapat saling memberikan dukungan, kebahagiaan, dan kehangatan. Namun, dalam menjalin pertemanan, ada baiknya kita memperlihatkan kualitas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai pelajar, kita berinteraksi dengan teman-teman sebaya di sekolah. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang didasarkan pada kejujuran, saling menghargai, dan saling mendukung. Kita harus mampu memilih teman yang memberikan pengaruh positif bagi kita, bukan sebaliknya. Hadirin yang dihormati Allah, pertemanan juga mengajarkan kita untuk belajar toleransi, menghargai perbedaan pendapat, dan memahami bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian, pertemanan dapat menjadi sarana untuk saling memperbaiki diri dan tumbuh bersama-sama. Marilah kita jadikan pertemanan sebagai sarana untuk saling mengutamakan, bukan untuk saling menjatuhkan. Jadilah teman yang baik yang selalu siap membantu dan menyemangati teman-teman di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Demikianlah khotbah singkat ini. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjalin pertemanan yang baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita panjatkan puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat. Salawat salam telah tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Seperti apa yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, baik untuk kehidupan pribadi atau bagi keluarga, bangsa, serta negara. Akan tetapi yang disayangkan adalah tidak semua dapat merasakan pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Tentunya Anda tahu bahwa sebagian kecil saudara kita di daerah terpencil sangat sulit untuk mendapat mengakses pendidikan. Pendidikan sangat sulit mereka dapatkan karena keterbatasan ekonomi serta terbatasnya akses memadai. Untuk itu kita yang memperoleh kemudahan untuk merasakan pendidikan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Pendidikan merupakan salah satu ciri untuk cara untuk menggapai cita-cita, serta menjadikan juga dapat memutus rantai kemiskinan, sebab kemiskinan kadang erat kaitannya dengan kebodohan. Untuk itu, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka marilah kita siapkan pendidikan setinggi mungkin supaya apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan membahas tentang pentingnya kebersihan. Kebersihan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan cerminan karakter kita. Dalam agama kita, menjaga kebersihan adalah sebagai dari iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Kebersihan memiliki banyak manfaat. Pertama, menjaga kesehatan. Lingkungan yang bersih dapat mencegah penyebaran penyakit dengan rutin mencuci tangan dan menjaga kebersihan tempat tinggal. Kita melindungi diri dari orang-orang di sekitar kita. Kedua, kebersihan menciptakan kenyamanan. Lingkungan yang bersih membuat kita merasa lebih tenang dan betah, penting di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Tiga, menjaga kebersihan adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik. Kita berkontribusi pada kelestarian alam. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan. Mulailah dari diri sendiri, ajak orang di sekitar kita untuk peduli terhadap kebersihan. Kebersihan adalah investasi untuk kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan memberikan ceramah mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Sebagaimana yang tertulis dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya yaitu kebersihan merupakan sebagian dari iman. Hadis tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menjaga kebersihan dalam hidupnya, maka ia termasuk pada orang yang beriman. Bukan hanya itu, bahkan perintah Allah tentang kesucian pun sudah jelas. Misalnya saja ketika sehabis kita buang hajat, maka kita wajib membersihkannya. Ketika kita mau melaksanakan sholat, maka wajib bagi kita melakukan wudu atau tayamum terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Kita juga harus mandi janabah. Setelah selesai junub dengan bersuci, maka otomatis kita dapat menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan. Allah menciptakan segala hal di bumi pasti ada sebab serta fungsinya. Misalnya saja air diciptakan untuk membersihkan diri kita dari segala macam kotoran. Maka
Banyaklah bersyukur kita Anda di lingkungan yang tidak berkurang air. Dengan demikian kita selalu tampak bersih. Air juga jadi salah satu nikmat dari Allah yang harus kita jaga serta lestarikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Semoga semua yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.